video pembelajaran aplikasi komputer kelompok 2 kelas 2E. Kami beranggotakan 6 orang. Perkenalkan, nama saya Julian Dwi Malaya Gumai. Saya Aufa Salsabila Mufid. Saya Radina. Saya Nur Elma. Saya Ardel Jodi Arifin. Saya Najwa Kalisa. Selamat menyaksikan. Duh, gerah banget hari ini. Iya lagi. Emang boleh sepanas ini? Mana aku lupa bawa payung. Kok bisa ya sepanas ini? Jadi penasaran. Kalian penasaran? Sini aku jelasin. Halo teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa lampu bisa menyala, kenapa makanan bisa matang, atau bagaimana kita bisa berlari dan bermain? Semua itu karena energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu. Energi bisa membuat benda bergerak, berubah, atau bekerja. Nah, energi itu ternyata bermacam-macam loh. Yuk kita pelajari satu persatu. Yang pertama ada energi panas. Energi panas adalah energi yang membuat sesuatu menjadi hangat atau panas. Coba bayangkan matahari di siang hari, atau ketika kamu sedang menyetrika pakaian. Itu semua menggunakan energi panas. Contoh penggunaannya yaitu mengeringkan pakaian, memasak makanan, menghangatkan tubuh. Yang kedua ada energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang membuat kita bisa melihat. Cahaya berasal dari sumber terang seperti matahari, lampu, atau senter. Manfaat energi cahaya ialah menerangi tempat gelap, membantu tumbuh-tumbuhan, membantu manusia beraktivitas. Yang ketiga, energi listrik. Energi listrik adalah energi yang mengalir lewat kabel atau menyalakan alat-alat di rumah kita. Energi ini digunakan untuk menyalakan lampu, televisi, komputer, dan kulkas. Yang keempat ada energi gerak. Energi gerak atau energi kinetik adalah energi dari benda yang bergerak. Saat kamu mengayuh sepeda atau kipas angin berputar, itu semua contoh energi gerak. Contoh lainnya yaitu ada blender, kincir angin, orang yang menendang bola. Yang kelima, energi kimia. Energi kimia adalah energi yang berasal dari reaksi kimia. Biasanya ada di makanan atau bahan bakar. Contohnya yaitu makanan seperti coklat, nasi, dan susu. Bahan bakar seperti bensin, minyak tanah, dan kayu bakar. Yang keenam ada energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang kita dengar. Suara berasal dari getaran, seperti saat kamu memetik gitar atau mendengar suara petir. Contoh sumber bunyi yaitu alat musik, suara manusia, dan petir. Nah, itu dia penjelasan tentang macam-macam energi yang ada di bumi ini. Sekarang, mari lakukan evaluasi mandiri untuk menguji pemahaman kita. Soal yang pertama, energi kimia adalah energi yang berasal dari reaksi kimia. Biasanya ada di makanan atau bahan bakar. Sebutkan contoh energi kimia, apa saja yang ada di dalam makanan. Jawabannya, makanan yang kita makan sehari-hari mengandung energi kimia. Contohnya di dalam nasi terdapat karbohidrat, lalu di dalam daging terdapat protein, dan di dalam telur terdapat lemak. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa energi kimia yang terdapat dalam makanan diantaranya karbohidrat, protein, dan lemak.
Teman-teman, mari kita lanjutkan ke soal kedua yuk. Bagaimana cara kita memanfaatkan energi panas untuk kehidupan sehari-hari? Contohnya, ketika menjemur pakaian di atas terik matahari dan menggoreng ikan di atas wajan yang panas. Kegiatan tersebut membuat pakaian kita menjadi kering dan ketika menggoreng maka panas tersebut membuat ikan matang dagingnya. Teman-teman, barusan kita sudah belajar bahwa energi sangat penting dalam kehidupan kita. Energi membantu kita untuk memasak, bergerak, melihat, dan menggunakan berbagai alat. Tapi, pernahkah kalian berpikir bagaimana manusia zaman dahulu mendapatkan energi seperti kayu bakar, makanan, atau bahan bakar? Nah, dulu manusia saling bertukar barang. Contohnya, seseorang memberikan hasil panennya untuk mendapatkan kayu bakar. Namun, karena tidak selalu adil dan praktis, manusia pun menciptakan uang. Dengan uang, manusia bisa membeli bahan makanan, bensin, atau listrik. Sekarang, mari kita bahas sejarah uang dan bagaimana uang bisa ditemukan. Sementara itu, di suatu dimensi yang lain, Jul, Dela, bawa apaan tuh? oh ini, tadi aku tukar mainanku dengan makanan buatan Najwa. Seru ya, tapi ribet juga kalau harus bawa banyak barang untuk ditukar. Nah, teman-teman, kalian tahu tidak? Dulu, sebelum ada uang, orang-orang memang menukar barang dengan barang lain. Yuk, kita pelajari bagaimana sejarah penemuan uang. Yang pertama, pada masa sebelum ditemukannya uang pada zaman barter, pada zaman dahulu sekali, manusia belum mengenal uang. Untuk mendapatkan sesuatu, mereka menukar barang dengan barang lain. Cara ini disebut barter. Contohnya, seorang petani ingin mendapatkan ikan. Ia menukarkan hasil panennya dengan ikan milik nelayan. Kalau ia ingin pakaian, ia menukar hasil kebunnya dengan kain milik penenun. Tapi, barter punya banyak kesulitan loh. Tidak semua orang membutuhkan barang yang kita punya. Sulit membawa barang dalam jumlah banyak. Kadang sulit menilai apakah tukarannya adil atau tidak. Karena itu, orang-orang mulai mencari cara baru yang lebih mudah. Lalu ada uang barang. Setelah barter dirasa menyulitkan, manusia mulai menggunakan barang tertentu sebagai alat tukar. Barang ini harus mudah dibawa, disukai banyak orang, tahan lama. Beberapa barang yang pernah dijadikan uang, garam, kain, kerang, dan batu berharga. Misalnya, orang bisa menukar garam dengan makanan atau kerang dengan pakaian. Walaupun masih berupa barang, cara ini lebih mudah daripada barter. Yang kedua, ada masa setelah ditemukannya uang. Ada uang logam dan kertas. Setelah zaman uang barang, manusia mulai membuat uang dari logam, seperti emas dan perak. Uang ini kecil, kuat, dan punya nilai yang disepakati bersama. Lalu, karena logam berat jika dibawa banyak, muncullah uang kertas. Uang kertas lebih ringan dan mudah disimpan. Bentuknya seperti yang kita gunakan sekarang. Uang logam dan uang kertas mulai digunakan oleh banyak negara. Setiap negara punya uang sendiri dengan nama dan gambar yang berbeda. Lalu ada uang zaman sekarang. Sekarang, selain uang kertas dan logam, ada juga uang digital. Uang digital tidak bisa dipegang, tapi bisa digunakan lewat kartu ATM, dompet elektronik di handphone, belanja online. Uang digital memudahkan kita membayar tanpa membawa uang banyak. Tapi, kita juga harus hati-hati dan bijak dalam menggunakannya.
panjang. Iya ya, dan sekarang kita tinggal pakai uang saja. Tidak perlu menukar seperti dulu. Betul. Yuk kita gunakan uang dengan bijak dan belajar sejarah supaya makin pintar. Sekarang, mari kita bahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana penjumlahan dan pengurangan bisa ditemukan? Aduh, aku bingung nih sama matematika. Penjumlahan atau pengurangan itu gimana sih? Iya, aku juga kadang suka lupa. Tapi kita coba pelajarin bareng yuk. Kalian penasaran bagaimana cara kerja penjumlahan dan pengurangan? Iya. Yuk, aku jelaskan. Yang pertama ada penjumlahan. Penjumlahan adalah cara untuk mencari jumlah dari dua bilangan atau lebih. Misalnya, kalau kamu punya 12 kelereng dan temanmu memberi 8 kelereng lagi, berapa total kelerengmu? Ya, 12 ditambah 8 sama dengan 20 kelereng. Setelah kalian mengetahui penjumlahan, lalu ada pengurangan. Misalnya, kamu punya 15 permen, lalu kamu makan 7 permen. Berapa sisa permen kamu? 15 dikurang 7 sama dengan 8 permen tersisa. Nah, teman-teman, sekarang kalian sudah tahu bagaimana penjumlahan dan pengurangan adalah dua operasi matematika dasar yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Penjumlahan membantu kita menghitung total atau jumlah dari beberapa benda, sedangkan pengurangan membantu kita mengetahui sisa atau berapa banyak yang berkurang. Dengan memahami kedua konsep ini, kalian bisa lebih mudah menyelesaikan masalah sehari-hari, seperti menghitung barang, uang, atau hal-hal lain yang melibatkan angka. Jangan lupa untuk selalu berlatih dengan contoh soal dan menggunakan benda nyata agar lebih paham dan percaya diri. Terus semangat belajar ya. Matematika itu menyenangkan jika kita mau mencoba dan memahami langkah demi langkah. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah!